من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل جلاله في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Ini suara jelas? Jelas ya. Kita kembali melanjutkan pembahasan syarah Arba'in Nawawiyah kita, masih di hadis Jibril tentang beriman kepada Rasulullah SAW. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya Rasul itu banyak ya, dan dikisahkan dalam Al-Quran 25 ya, atau 26 dengan Khidir. Itu bukan berarti pembatasan. Dan dari Rasul-Rasul yang dikisahkan itu ada 5 Rasul yang disebut dengan Ulul Azmi minar Rusul ya. Dan inilah 5 Rasul terbaik dari Rasul-Rasul yang Allah utus ke bumi ini, yaitu Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan Rasulullah alaihim salatu wassalam. Kemudian dari 5 nabi ini ada 2 nabi yang Allah angkat sebagai Khalilullah, sebagai khalilnya ya. Dan martabah khullah ini itu martabah kecintaan yang paling tinggi ya, martabah kecintaan yang paling tinggi. Karena bahasa Arab cinta itu berbeda-beda ya, sampai 10 bahkan lebih. Al-wuddu bahasa Arab artinya mencintai juga, cinta juga. Al-hubbu, al-mahabbah, dan banyak lagi. Tapi tingkat kecintaan yang paling tinggi adalah al-khullah. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khullahnya, sebagai khalilnya, kekasihnya. Dan Allah menjadikan Nabi kita Muhammad SAW juga sebagai kekasihnya. Nah, kenapa Allah bisa meletakkan kecintaannya yang begitu besar kepada nabinya Ibrahim alaihissalatu wassalam? Dikisahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim melewati ujian itu dengan sempurna ya. Dan kita sudah tahu juga bahwa kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Yang punya kitab mungkin bisa dilihat di halaman 57. Nah, 57. Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan uji mereka. Dan ujian Allah itu berbeda-beda di setiap kita. Ya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji dengan pekerjaannya, ada yang diuji dengan ya musibah-musibahnya, ada yang diuji dengan pertemanannya. Dan kalau dia ridho dengan ujian itu, maka Allah ridho dengannya. Kalau dia tidak ridho, dia marah, maka Allah marah kepadanya. Dan Nabi Ibrahim diuji dengan ujian yang sangat besar. Dikisahkan di sini wa qissatul ibtila Ibrahim alaihissalatu wassalam annahu atahu ibnun ala kibarin. Bahwasanya Nabi Ibrahim diuji ya, suatu ketika Nabi Ibrahim diberikan anak di usia yang sangat tua.
Ibrahim sudah usia yang sangat uzur. Wa ma'lumun annahu idza atal farid al-wahid ibnun ala kibar, dan sudah kita ketahui kalau ada seorang yang diberikan anak sematawayang pada saat usianya yang sudah sangat tua, yakunu fi qalbi abihi fi ghayatil mahabbah, pasti akan sangat disayangi sama bapaknya. Walamma balagha ma'u sa'yu, tatkala dia sudah mencapai posisi anaknya sudah dewasa, sudah bantu-bantu bapaknya, posisi yang sangat matang pada saat itu. Ai bada ayam simah, ya, Ibrahim sudah mulai berjalan bersama bapaknya. Ta'allaqa qalbuhu bihi tamaman, famtahanahu Allah Ta'ala. Dan pada saat itu hati Ibrahim dan anaknya Ismail itu sudah sangat terikat. Maka Allah uji pada saat seperti itu. Bi an yara fil manami annahu yadbahu ibnahu. Ya, Allah menjadikan Nabi Ibrahim melihat dalam mimpinya bahwa Ibrahim itu menyembelih anaknya, dan ini adalah mimpi para nabi atau mimpi para nabi itu wahyu. Maksudnya Nabi Ibrahim diperintah lewat mimpinya untuk menyembelih anaknya. Wa ru'yal anbiya'i wahyun, dan mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Faqala lahu ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Dengan lembut Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya saya melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ya, falam yukhbirhu lakin arada an yamtahinah. Ibrahim tidak mengabarkan kepadanya, ya, dengan mengatakan saya ingin menyembelihmu. Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Tapi Ibrahim mengatakan saya melihat dalam mimpi saya menyembelihmu. Ya, ini luar biasa ya. Ibrahim ingin menguji anaknya. Faja'al ibn fi ghayati ma yakunu minal imtithali wal inqiyad. Datang anaknya dengan, ya, manusia yang terdidik dari manusia terbaik. Fi ghayati ma yakunu minal imtithali wal inqiyad. Anak yang sangat patuh dan sangat menjalankan perintah Allah. Apa yang dia katakan kepada bapaknya? Ya abatif al-matu'mar. Wahai bapakku, lakukan apa yang kamu diperintahkan oleh Allah. Lam yakul ya abatid bahmi. Nabi Ismail tidak berkata kepada bapaknya, sembelih saya, enggak. Bal qala if al-matu'mar hatta yunabbihahu annahu yaf'alu hadza imtithalan li amrillahi azza wajalla. Ya, tapi Nabi Ismail mengatakan, ya, kalau Allah suruh lakukan, gitu. Supaya ingin memberikan tanbih kepada bapaknya, ingat kalau engkau sembelih saya itu karena perintah Allah. Ya, kita sudah jelaskan juga kemarin, kita dapat dari perkataan ya abatif al-matu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan. Kita dapat di sini nasihat yang berharga. Ya, bahwa nasihat orang yang dibawa kita, mungkin anak kita atau istri kita, itu ketika dia beri nasihat kepada kita jangan baper. Ya, bahkan terima kasih sudah dinasihati. Ya. Karena nasihat itu hadiah sebenarnya. Kalau ada seseorang dinasihati, itu sebenarnya dia sedang diberikan hadiah yang nilainya tidak sebanding dengan dunia dan seisinya. Bisa jadi dengan nasihat itu dia bisa lewati sirat Allah di hari kiamat kelak. Bisa jadi dengan nasihat itu kalau dia terima, dia bisa bahagia di surga Allah. Maka kalau kita diberikan nasihat, kita terima. Dan kita bersyukur. Ya. Jangan dibilang, dia baru ngaji. Dia ini saya tahu masa lalunya. Enggak, jangan dibilang begitu, bersyukur. Ya. Kata Nabi Ismail,
If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, maka engkau akan mendapatkanku insyaallah termasuk dari orang-orang yang sabar. Ya, falam yajzim. Dia tidak memastikan kalau dia pasti sabar, tapi dia akan berusaha untuk bersabar. Dan itulah seorang mukmin, kalau dia melakukan sesuatu, jangan dia pastikan, dia bilang insyaallah. Ya. Berbeda dengan sekarang. Ya. Pilih ini amanah dan semua sifat-sifat kebaikan disebut di situ. Ya. Di sini kita lihat bagaimana Nabi Ismail mengajarkan ya untuk selalu kaitkan dengan kehendaknya Allah. Kalau Allah kehendaki, insya Allah saya sabar. Ya, karena tidak bisa kita apa-apa tanpa Allah. Tidak bisa antum datang talim tanpa Allah yang mudahkan. Tidak bisa saya duduk di sini tanpa Allah mudahkan. Semua ibadah tidak bisa tanpa Allah yang mudahkan. Ya. Bal qala insyaallah. Dia tidak pastikan tapi dia berkata insyaallah. Kama qala Allah Ta'ala wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ma sya'allah. Dalam surat Al-Kahfi. Allah berfirman, jangan pernah kau sekali-sekali mengatakan saya akan melakukan sesuatu itu besok. Tapi kecuali dengan insyaallah. Fattafaqal ab wal ibn alal istijabati li amrillah. Maka sepakatlah bapak dan anak ini, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, untuk memenuhi perintah Allah, yaitu ayah menyembelih anaknya. Falamma selama ay istaslama, tatkala mereka berdua sudah berserah diri di amrillah, watallahu ay abuhu lil jabin ay alal ardi, dan sudah dibaringkan oleh bapaknya di bumi. Wal jabin al jabhah, itu jidat. Ya. Falamma tallahu lil jabin, tatkala sudah dibaringkan di tanah, ja'al faraj. Ya. Datanglah kemudahan itu. Maksudnya datanglah jalan keluar dari Allah Azza wa Jal. Farrajallahu ta'ala anhu wa nadaina ayya Ibrahim qad saddaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Setelah dia sudah duduk, baringkan anaknya siap disembelih, dipanggil, wahai Ibrahim, kamu sudah benarkan perintah itu. Maksudnya kamu sudah jalankan perintah itu. Sesungguhnya kami akan seperti itulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi pas dia mau disembelih, Allah larang. Dan Allah minta diganti dengan sembelihan yang besar. Dan hikmahnya ya, menjadi syariat yang sangat indah di umat yang terakhir sampai akhir zaman nanti. Jadi kalau antum menyembelih kurban, antum ingat bagaimana perjuangannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan anaknya alaihima assalam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hadhil mahabbah li hadzal ibn wa hadzal ibtila wa hadzal imtithal tam yadullu ala anna mahabbatallahi fi qalbi Ibrahim alaihissalam a'zam min mahabbatil walad. Masyaallah. Kecintaan ini untuk anaknya, maksudnya apa? Ibrahim itu diberikan anak di usia Ibrahim sudah sangat tua. Anaknya sudah mulai berjalan bersama bapaknya. Dan anak semata wayang. Waktu itu belum ada Ishak. Ya. Lalu ujian yang sangat berat ini. Ujiannya bukan orang lain yang sembelih, bapaknya sendiri yang sembelih. Dan berhasilnya dilakukan oleh Ibrahim ujian tersebut. Maksudnya apa? Ibrahim sudah pasrah dan ingin menyembelih anaknya. Semua ini menunjukkan bahwa cinta Allah di hati Ibrahim itu lebih besar daripada cintanya kepada segala sesuatu. Lebih besar daripada cintanya kepada anaknya.
Bukan berarti Nabi Ibrahim tidak mencintai anaknya, bukan. Tapi karena cinta Ibrahim lebih besar kepada Allah daripada segala sesuatu. Dan kita ketahui bahwa semakin besar keimanan seseorang, semakin bagus keimanan seseorang, pasti semakin cinta sama keluarganya. Semakin besar cintanya sama keluarganya. Semakin besar perhatiannya sama keluarganya. Seseorang semakin bagus taklimnya, semakin lancar dia mengaji, semakin bagus tauhidnya, harusnya semakin perhatian dia sama keluarganya. Kalau mau tahu siapa orang yang paling perhatian sama keluarganya, orang yang paling baik tauhidnya. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, khiyarukum li ahlihi. Yang paling baik di antara kalian adalah siapa yang paling baik untuk istrinya. Bisa kita bilang juga untuk keluarganya. Dan saya yang paling baik untuk istriku. Kenapa dikatakan yang paling baik untuk istrinya? Karena ada dua sebab kata para ulama. Karena kalau dia bermuamalah sama seseorang selain istrinya, sama teman-temannya, itu terbatas waktu. Mungkin 1 jam sehari, mungkin sepekan 2 jam saja. Jadi dia masih bisa pakai topeng. Dia masih bisa bermanis lidah. Dia masih bisa tampakkan senyum terindahnya kepada sahabatnya karena cuma 2 jam sehari. Tapi sama istrinya, sama bapaknya, sama anak-anaknya, itu 24 jam. Jadi yang paling tahu wataknya antum itu istri antum dan keluarga antum. Yang kedua, seorang ayah itu dia ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dikudratkan sebagai pemimpin dan istrinya yang dipimpin. Oleh karena itu laki-laki diberikan fasilitas oleh Allah, fasilitas agar dia bisa memimpin. Kekuatan mana lebih kuat, wanita atau laki-laki? Laki-laki. Lebih tegas laki-laki pada wanita? Laki-laki. Ya. Oleh karena itu orang kalau dia tabe-tabe sama atasannya wajar. Dia senyum sama atasannya wajar, atau minimal sama teman kolega yang seleting dengan dia wajar. Tapi untuk senyum baik sama orang di bawah kita itu butuh iman. Itulah kenapa orang semakin baik tauhidnya itu semakin bagus perhatian sama keluarga, semakin cinta. Oleh karena kita pastikan yang paling sayang kepada anaknya, seorang bapak secinta-cintanya dia kepada anaknya itu lebih sayang Ibrahim daripada kita sayang kepada anak kita. Tapi seperti itulah cinta. Seperti itulah kasih sayang. Ya. Kadang ada orang yang bertanya, katanya cinta, katanya sayang, kok dia sembelih anaknya? Kok dia mau lakukan perintah Allah sampai rela disembelih? Kita katakan kita dia sembelih anaknya, karena itu kebaikan bagi dia untuk anaknya. Ini harus dijelaskan, terutama pada zaman seperti sekarang di mana ilmu agama sudah tersamarkan. Pelajaran-pelajaran agama sudah mulai hilang. Ketika seseorang ditanya, kenapa anda bangunkan anakmu sholat subuh? Saya sayang, Ki. Nah, enak saya bangunkan. Sayangnya di situ dia. Kenapa biarkan anakmu pacaran? Saya sayang dia. Jangan sampai lama dia dapat jodohnya. Dan sampai tidak ada yang lihat-lihat dia. Kenapa anaknya mau pakai cadar dilarang? Jangan sampai lama datang jodohnya. Saya sayang dia. Sayangnya gitu. Padahal kalau kita sayang, kita perhatian sama keluarga itu, ini jadi pelajaran penting dari kisahnya Ibrahim. Kita ingin bahagia dia bersama mereka itu di dunia dan juga bahagia di akhirat. Kita bahagia bersama-sama anak kita, sama istri kita, sama orang tua kita di dunia, tapi kita juga ingin bahagia di akhirat.
Kalau kita takut ya musibah menimpa anak kita di dunia ini, kita tahu ada musibah lebih berbahaya di akhirat yang mengancam keluarga kita. Ada orang yang rela jual sawahnya untuk anaknya bisa tidak jadi pengangguran, masuk polisi. Rela jual mobilnya, rumahnya, tanahnya agar anaknya yang tersandung kasus bisa keluar dari kantor polisi. Tapi takut kasih bangun anaknya sholat subuh. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah api neraka, adalah manusia dan batu. Ini yang paling ringannya, orang dipakaikan sendal dari api meletus otaknya, yang paling ringan. Ya, kalau kita takut anak kita, misalnya bahaya-bahaya dunia, kita lebih takut lagi ya bahaya yang besar di akhirat. Nah, fakana Ibrahim Khalilullah Azza wa Jal wal khullah hiya a'zamu anwa'il mahabbah. Dan adalah Ibrahim itu adalah kekasihnya Allah. Ya. Dan khullah itu sebesar-besarnya jenis kecintaan. Wal mahabbatu anwa'uha asyrun wa qila sab'un. Dan cinta itu jenisnya ada 10, dan sebagian ulama yang lain ada mengatakan 7, bahkan sebagian yang lain mengatakan lebih dari itu. Lakin a'laha al-khullah. Akan tetapi yang paling tinggi dari martabat kecintaan adalah al-khullah. Wa fi hadza, ini ada syair. Ya, nanti kita jelaskan syairnya. Lianna mahabbatahu takhallaltu maslakar ruh wal uruq wal idham wal mukhu wa kullu syai'. Karena kecintaan itu meleburkan jiwa ini dan urat-urat dan tulang-tulang kepada sesuatu karena saking cintanya. Itu dari kata takhallala ya takhallalu, itulah diambil dari kata khullah. Wa fi qawlihi, dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, kekasihnya. Dalilun ala anna Ibrahim bin nisbati lillahi azza wa jal a'la ma yakunu minal mahbub. Fa fihi isbatul mahabbah. Masyaallah. Di sini kata Syekh Utsaimin dalil bahwasanya Ibrahim itu di sisi Allah dia mendapatkan gelar setinggi-tinggi, bahkan lebih tinggi daripada yang dicintai, sekedar yang dicintai mahbub. Fa fihi itsbatul mahabbah, dan di sini juga kita katakan kita menetapkan sifat mahabbah, cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-muharrifun, berkata orang yang suka mengubah-ubah makna Allah, alladzina yaquluna innallaha la yuhib. Mereka yang mengatakan Allah tidak mencintai. Ya, kalau Allah mencintai berarti sama saja dengan kita. Kita juga mencintai, Allah mencintai, maka dia tidak mau tetapkan cinta bagi Allah. Inna qaulahu ala ta'ala wattakhadallahu Ibrahim khalila. Adapun firman Allah, Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, ma'khudun minal khillah. Ayat tadi khullah, khullah itu kecintaan. Kalau khillah bil kasr, dengan kasrah kha-nya, yakni al-iftiqar, kebutuhan. Ya, membutuhkan Allah. Ya, yakni al-iftiqar bermakna wattakhadallahu Ibrahim khalila ay faqiran ilaihi. Maksudnya Ibrahim itu butuh kepada Allah. Padahal kalau kita bilang khalila itu adalah butuh, berarti kita semua sama kayak Ibrahim. Betul tidak? Karena kita butuh sama Allah. Sama juga ketika
Allah mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda liman amartu?" Apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku memerintahkanmu? Lima khalaqatu biyadai atau kama qala. Apa yang menghalangimu sujud kepada sesuatu yang aku telah menciptakannya dengan kedua tanganku? Berarti Allah menciptakan Adam dengan tangan Allah. Katanya orang Allah tidak punya tangan. Mereka meyakini kalau Allah punya tangan sama kayak manusia. Mereka takwil dengan kekuatan Allah. Berarti kita semua sama dengan Adam karena kita juga diciptakan kekuatannya Allah. Wa hadza minat tahrif, dan ini termaksud pengubah-pengubahan ya terhadap Al-Qur'an. Fa kullu insanin ala qaulihim yakunu khalilan lillahi. Kalau begitu, menurut mereka semua manusia ini khalilnya Allah. Ya karena kita butuh sama Allah. Lianna kulla insanin muftaqirun ila Allah azza wajal. Karena semua manusia itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin naqulu al-khalilu huwa alladhi balagha ghayah huwa alladhi balagha ghayatal mahabbati. Akan tetapi khalil adalah kita katakan dia yang mencapai puncak kecintaan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha attakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilan walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan la attakhadtu Aba Bakrin khalila." Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah menjadikanku sebagai kekasihnya, khalil, sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Kalau saya boleh mengambil seseorang dari umatku sebagai kekasih, saya akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasih. Dan khalil itu, khullah itu, dia itu cuma satu tempatnya di hati. Kapan sudah diisi, tidak bisa lagi diisi dengan yang lain. Itulah martabat khullah. Itu martabat khullah. Kalau sudah ada tempatnya, tidak bisa lagi diisi. Beda dengan mahabbah. Mahabbah itu, atau yang kita biasa kenal dengan habib, itu bisa semuanya orang kita masukkan sebagai habib. Tapi khullah sudah masuk satu, tidak bisa lagi. Oleh itu ada orang yang mungkin dia baru menikah, istrinya meninggal, ya. Dia bunuh diri juga. Itu dia sudah taruh khullah, istri sebagai khullah di hatinya itu. Tidak bisa dia hidup tanpa istri. Dan tidak boleh seperti itu. Ya. Nah. Kata Nabi SAW, kalau saya boleh menjadikan seseorang khalil, saya akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Nah, wa hunaka kalimatun sya'i'ah indan nas. Yaquluna Ibrahim khalilullah, Muhammad habibullah, wa Musa kalimullah. Di sini ada sebagian orang yang mengatakan Ibrahim itu khalilullah, Muhammad habibullah. Ini dari kata-kata habib yang muncul dari sini nih. Habibullah, yang dicintai Allah. Wa Musa kalimullah, dan Musa orang yang diajak bicara dengan Allah. Jadi di sini sebagian orang mengatakan Ibrahim apa? Khalilullah, Muhammad habibullah. Berarti Nabi Ibrahim lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Karena Nabi Ibrahim mendapatkan posisi khullah, sedangkan Nabi Muhammad SAW mendapatkan posisi al-hubbu. Ya. Wala syakka anna Muhammadan, tidak kita ragukan bahwasanya Muhammad habibullah. Fahuwa habbullah wa mahbubun lillah. Dia mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Walakin hunaka wasfun a'la min dalik wa huwa khalilullah. Akan tetapi Nabi juga adalah khalilullah. Kita pakai yang paling tingginya. Nabi dicintai, tapi dicintai dengan khalilullah, sebagai kekasih yang paling tingginya Allah. Kalau manusia bisa ambil satu saja. Kalau Allah bisa ambil dua. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah ambil Nabi Ibrahim, Allah ambil Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam sebagai khalilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam khalilullah. Maka Nabi SAW adalah kekasih tertingginya Allah. Walladzi yaquluna Muhammadun habibullah qad hadamu haqqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan bahwasanya Muhammad sekedar habibullah, bukan khalilullah,
dia tidak adil dengan haknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dia adil ketika mengatakan Ibrahim Khalilullah, tapi dia tidak adil ketika mengatakan Nabi Muhammad Habibullah saja. Li'annal mahabbata aqallu minal khullah. Karena kecintaan yang dari kata al-hub itu, mahabbah itu, yang kita katakan habib itu aqallu minal khullah, lebih rendah tingkatannya dibanding dengan khullah, khalil. Walidzalika naqulu la na'lam minal bashar khalilan lillahi illa itsnan. Dan karena ini kita berani katakan la na'lam, kita tidak mengetahui minal bashar, dari satu manusia pun, khalilan lillah, yang menjadi kekasihnya Allah illa ithnani, kecuali cuma dua manusia, Ibrahim wa Muhammad alaihi wassalam. Walakin man yuhibbuhumullahu katsiran, walakin man yuhibbuhumullahu katsirun. Akan tetapi kalau sekedar al-hubbu, kecintaan dengan kata al-hubbu, ahabba yuhibbu, itu yang dicintai sama Allah banyak. Bukankah Allah mengatakan innallaha yuhibbu alladzina yuqatiluna fi sabilillah, Allah mencintai orang yang berperang di jalan Allah. Allah mencintai mereka. Apakah dengan Allah mengatakan Allah mencintai mereka berarti mereka jadi khalilnya Allah? Tidak, karena kata al-hubbu itu dibawaannya khullah. Begitu Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang bersabar. Innallaha yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang yang bersabar, orang yang berbuat kebaikan. Muhsinin, Allah mencintai mereka. Apakah berarti Allah angkat mereka sebagai khalilnya, kekasih tertingginya? Tidak. Maka kita katakan walakin man yuhibbuhumullahu katsirun, yang Allah cintai itu banyak. Kalau Allah Ta'ala innallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah, Allah mencintai orang yang berjihad di jalan Allah. Wa ghairu dzalika minal ayat, dan selainnya dari banyak ayat dalam Al-Qur'an. Nah, jadi bisa kita ringkas bahwasanya Nabiullah itu lebih banyak daripada Rasulnya. Rasul Allah sekitar 300-an, Nabinya sekitar 120 ribuan. Kemudian dari yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada sekitar 25 atau 26. Ya, Khidir diikhtilafkan para ulama, tapi yang rajih Khidir itu Nabi. Karena ketika ditanya kenapa bunuh orang, kenapa bocorkan perahu dan yang lainnya, ya, kenapa dia bantu tegakkan bangunan padahal dia sudah ditolak penjamuannya, itu pun tidak minta upah juga kepada mereka. Kata Nabi Khidir, saya tidak melakukan itu min amri, dari urusanku, dari diriku, tapi saya lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan. Berarti dia dapat wahyu. Nah. Kemudian dari 25 atau 26 itu, ya, kita pastikan Nabi Adam itu nabi bukan rasul. Karena awal rasul yang paling pertama Allah utus adalah Nabi Nuh setelah terjadinya kesyirikan. Kemudian dari 25 nabi itu, ya, ada 5 nabi ulul azmi, ya. Kemudian dari 5 nabi itu ada 2 nabi yang Allah angkat sebagai kasihnya, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Dan dari 2 nabi itu, Nabi Muhammad SAW ada Sayyidu Bani Adam. Kata Nabi SAW, ana Sayyidu Bani Adam, saya tuannya seluruh anak Adam, sayyidnya seluruh anak Adam. Termaksud anak Adam juga Nabi Ibrahim. Taib. Kemudian al-imanu bil yaumil akhir. Taib. Wa qauluhu wal yaumil akhir, dan firman dan hasadat perkataan Nabi SAW dan beriman kepada hari akhirat. Wa yaumul qiyamah, dia adalah hari kiamat. Wa summiya akhiran li'annahu akhiru marahil bani adama wa ghairihim aidan. Kenapa dinamakan dengan hari akhirat? Akhiran, kenapa? Karena dia adalah akhir dari fase-fase yang dilalui oleh anak Adam dan selain manusia. Ya, fasenya terakhir. Fal insan, manusia itu lahu arba'u duarin. Dia punya empat periode. Fi batni ummi, periode yang pertama di kandungan ibunya, di rahim ibunya. Ini 9 bulan, ada yang juga 7 bulan. Ya. Itu yang pertama. Ini periode yang paling singkat
untuk kebanyakan. Karena ada orang baru lahir, dia hirup udara di dunia ini cuma berapa hari meninggal. Tapi kita bisa katakan secara umum bahwasanya periode di alam, di rahim itu yang paling singkat dari semua periode, dari 4 periode yang akan dia lalui setelahnya. Kemudian wafid dunia yang kita hidup sekarang ini. Ini kata Nabi SAW, a'maru ummati sittuna ila sab'ina sanah wa qalilun ma yujawizu dalik. Umur umat itu 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lewati 70 tahun tersebut. Ya. Dan fase ini adalah fase yang sangat menentukan. Dia singkat, yang 60-70 tahun, tapi ini fase yang sangat menentukan. Kebahagiaannya setelah dia mati nanti. Kemudian wafil barzakh. Di alam barzakh. Barzakh itu secara bahasa artinya penghalang, dinding. Dinding. Ya, oleh karena itu orang yang sudah meninggal, dia sudah berada dalam barzakh. Dia tidak bisa lagi ke dunia sekarang, ke dunia yang kita hidup sekarang. Wa yaumul qiyamah, dan yang ketiga dan yang terakhir adalah hari kiamat, wa huwa akhiruha, dan ini hari terakhirnya. Nah, kita akan hidup di alam barzakh setelah kita meninggal nanti. Ya, alam barzakh juga nama lainnya alam kubur. Kenapa dikatakan alam kubur? Karena kebanyakan orang meninggal di kubur. Bukan berarti ketika nanti dibangkitkan wa bu'sira ma fil kubur, dan dibangkitkan yang berada di dalam kubur, itu berarti yang tidak dikubur nah dibangkitkan. Enggak. Kenapa dikatakan alam kubur? Karena kebanyakan orang kalau meninggal di kubur. Tapi sebenarnya namanya adalah alam barzakh. Dan orang yang meninggal tidak dikubur tetap dibangkitkan. Dia meninggal, lalu jenazahnya dibakar, debunya diterbang-terbangkan, nanti dibangkitkan, ketemu dengan Allah. Orang yang meninggal dimakan binatang buas, lalu binatang buasnya dimakan lagi binatang buas yang lain, dimakan lagi binatang buas yang lain, dibangkitkan sama Allah. Orang yang meninggal tenggelam di lautan, dibangkitkan sama Allah. Nah, dan dia akan tetap berada di alam barzakh itu, ya, sampai Allah tiup, sampai malaikat Israfil meniup sangkakala. Dihancurkan dunia yang kita kenal dengan kiamatul kubra. Lalu dia dipindahkan ke alam yang disebut dengan yaumul qiyamah, hari kiamat. Ketika dia di alam barzakh dan belum kiamat sampai 100 tahun ke depan, selama itu pula dia akan mendapatkan kenikmatan kubur atau dia akan mendapatkan adab kubur. Nabi pernah lihat lewat di sebuah jalan di Madinah, di sudut Madinah, lalu mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka berdua sedang diadab, dan mereka bukan diadab dengan permasalahan yang besar di sisi mereka. Maksudnya mereka remehkan itu permasalahan. Amma ahaduhuma la yastatir minal baul, tidak menutup diri ketika buang air kecil. Padahal kita diminta untuk menjaga aurat kita. Bahkan tidak boleh melihat aurat orang lain. Menjaga aurat kita dan menjaga mata kita dari aurat orang lain. Itu kewajiban kita terkait dengan aurat. La yanzuru ar-rajulu auratar rajuli wala yanzuru walam ra'atu auratal mar'ati. Tidak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain dan perempuan melihat aurat perempuan yang lain. Dan menjaga diri kita dari terlihat auratnya. Ya. Kemudian satunya yamsi bin namimah, jalannya mengadu domba. Yang namimah itu apa? Namimah itu menyampaikan hal yang benar, tapi dia nukilkan itu perkataan untuk membuat permusuhan. Sebenarnya dia pernah bilang ini kata-kata 5 tahun yang lalu. Lalu dibuka kembali
tujuannya yang membuka itu untuk permusuhan. Oh, kau pernah bilang begini, dibuka aib-aibnya. Ain yang namanya namimah. Kalau menfitnah lain, namanya buhtan. Buhtan itu dia tidak punya salah, kita fitnah. Seperti Aisyah dituduh berzina. Tapi kalau kita bicarakan dia di luar, lalu kita benar kata-kata kita, namanya gibah. Misalnya dia begini-begini. Kalau dia dengar, itu dia tidak suka, namanya gibah. Dan kalau kita nukilkan perkataan yang betul itu perkataannya, tujuan kita untuk merusak, itu namanya namimah. Dan ia diazab hanya karena dia berjalan dengan dia suka mengadu domba. Kemudian setelah itu dia akan berpindah ke hari kiamat, dan itulah hari yang sangat menegangkan. Yang insyaallah kita akan bahas setelah salat Isya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.